Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Simbolon dengan NIM 3243121041. Nah, pada hari ini saya akan melakukan critical book review terhadap sebuah karya buku yang berjudul Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik hingga Modern yang ditulis oleh Muhammad Rifai. Buku ini diterbitkan oleh Arus Media pada tahun 2011. Buku ini memiliki ketebalan sekitar 305 halaman. Buku ini sangat fundamental bagi pendidik dan mahasiswa di Indonesia, karena pendidikan bukan sekedar aktivitas yang ada di dalam kelas. Nah, pendidikan ini adalah cermin dari politik, budaya, dan juga cita-cita sebuah bangsa. Maka melalui buku ini, penulis mengajak kita berkelana untuk menembus lorong waktu untuk melihat bagaimana wajah sekolah kita terbentuk. Maka dalam video saya ini, saya akan membedah isi buku yang terdiri dari 6 bab besar, sekaligus memberikan analisis kritis mengenai relevansinya yang akan terjadi di masa kini dan juga untuk masa depan. Nah, pada bagian pertama di sini saya akan melakukan pembahasan untuk setiap bab. Untuk yang pertama yaitu bab 1 dengan judul Pendidikan pada Masa Klasik. Nah, pendidikan di masa klasik ini. Nah, di sini penulis buku memaparkan bahwa sebelum pengaruh Barat masuk ke Indonesia sudah memiliki sistem pendidikan yang sangat kuat berbasis nilai-nilai spiritual. Nah, pada masa Hindu Buddha kita mengenal sistem kula atau asrama, di mana hubungan guru dan murid bukan sekedar transfer ilmu, tapi pengabdian hidup. Nah, pada bab ini dikatakan guru dianggap sebagai petunjuk jalan spiritual. Kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia, sistem ini berevolusi menjadi pesantren melalui berbagai tahap. Nah, penulis menekankan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan asli di Indonesia atau indigenos yang paling egaliter, di mana tidak memandang kasta dan semua orang mempunyai hak yang sama untuk belajar. Nah, poin kritis yang saya ambil untuk bab ini, di mana penulis berhasil menunjukkan bahwa akar dari pendidikan kita sebenarnya itu adalah pendidikan karakter dan moral. Namun tantangannya bagaimana ruh spiritualitas klasik itu hilang seringkali dalam sistem pendidikan modern yang kini terlalu fokus pada nilai angka. Nah, masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis mengenai bab 5 atau dengan judul Masa Orde Baru. Kita melangkah pada bagian ini, di mana dijelaskan pada pendidikan masa Orde Baru itu berada di bawah kepemimpinan Soeharto, dan arah pendidikan tentunya berubah total, di mana menjadi pendukung pembangunan ekonomi. Dua hal besar yang dicatat oleh penulis dalam buku ini, yaitu yang pertama, keberhasilan pemerataan melalui SD Impres. Nah, jadi SD Impres itu tercipta pada masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru. Yang kedua yaitu adanya penyeragaman ideologi melalui penataran P4 di sekolah-sekolah pada masa ini. Sistem pendidikan juga menjadi sangat sentralistik, di mana semua diatur dari Jakarta. Kurikulumnya juga bersifat top down dan sangat menekankan pada kepatuhan.
Nah, analisis saya pada buku ini itu di mana penulis berhasil memotret bahwa pada masa Orde Baru kuantitas pendidikan itu meningkat pesat seperti jumlah sekolah yang bertambah. Namun, kualitas berpikir pada masa ini di mana siswanya itu kurang kritis, seringkali terbelenggu siswa ini oleh doktrinasi politik dari pemerintah. Jadi belum terlalu baik untuk pada masa Orde Baru ini pada bagian pendidikannya. Nah, sekarang kita masuk pada bab 2, di mana judul pada bab 2 yaitu Pendidikan Zaman Penjajahan. Baiklah, di sini saya jelaskan bahwa ini adalah bagian yang paling kontras, di mana penulis Muhammad Rifai ini membedah bagaimana cara Belanda menggunakan pendidikan sebagai alat penjinak rakyat itu melalui politik etis. Nah, kita tahu bagaimana itu politik etis, di mana politik yang digunakan Belanda untuk menghancurkan Indonesia ataupun membuat Indonesia berada di bawahnya. Nah, Belanda menciptakan dualisme untuk seperti sekolah untuk anak pejabat atau kaum elit dan sekolah rendah untuk rakyat jelata. Sedangkan tujuannya hanyalah satu, yaitu untuk mencetak tenaga administrasi murah untuk kepentingan kolonial. Nah, kita tahu bagaimana pedihnya ketika kita bekerja namun dikaji dengan sangat murah. Namun di sini pula muncul senjata makan tuan, di mana kaum terpelajar hasil pendidikan Belanda justru mereka yang menjadi penggerak kemerdekaan. Nah, kita melihat munculnya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara, di mana mereka ini menentang sistem militeristik Belanda, di mana mereka memiliki konsep amongnya. Di sisi lain, masa pendudukan Jepang yang singkat dicatat oleh penulis sebagai masa penyeragaman. Jepang menghapus diskriminasi kelas sosial di sekolah dan mereka mewajibkan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Inilah yang menjadi fondasi awal bahasa persatuan kita di dunia pendidikan. Sehingga kita juga menggunakannya sebagai bahasa utama kita di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus bab 3 dan juga bab 4 tentang masa kemerdekaan dan masa Orde Lama. Nah, pada bab ini dibahas masa transisi yang cukup krusial. Pada awal kemerdekaan terjadi fokus utama pemerintah adalah konsolidasi, di mana mereka ingin menghapus buta huruf yang pada saat itu sudah mencapai angka 90%. Nah, sedangkan di era Orde Lama atau pada masa pemerintahan Soekarno, kita tahu pendidikan itu diarahkan dan dituliskan di dalam buku itu sebagai pendidikan diarahkan menjadi alat pembentuk ideologi bangsa. Kemudian lahirlah kurikulum tahun 1947 hingga 1964. Poin menarik dari bab ini adalah semangat nation and character building. Maksudnya pendidikan itu sangat politis pada saat itu. Namun tujuannya mulia, di mana mereka memastikan setiap anak Indonesia itu merasa bangga menjadi bagian bangsa yang merdeka. Nah, untuk analisis terhadap buku ini, penulis dengan jujur memperlihatkan bahwa pada masa ini, meskipun semangatnya tinggi, fasilitas pendidikan pada masa tersebut itu sangat minim karena negara masih dalam keadaan kondisi konflik yang krisis akan ekonomi. Kita tahu sendiri bagaimana keadaan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dan juga Orde Lama. Nah, begitu.
Baiklah, pada bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai bab 6, bab terakhir, ya, dengan judul Masa Reformasi. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa pendidikan pada masa Orde Reformasi ini merupakan masa yang paling dinamis dari semua orde-orde yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan kita itu mengalami desentralisasi. Kita melihat bahwa fenomena itu gonta-ganti kurikulum. Kita juga merasakan itu, yaitu dimulai dari kurikulum KBK, KTSP, lalu kurikulum 2013, bahkan sekarang juga sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka, namun di buku belum ada tertulis. Nah, penulis ini juga menyoroti bagaimana anggaran pendidikan 20% itu mulai diwujudkan. Namun, penulis dalam buku ini juga memberikan catatan kritis mengenai komersialisasi pendidikan dan juga tantangan globalisasi pada era ini. Nah, di era ini juga pendidikan bukan lagi soal ideologi, tapi soal bagaimana lulusan kita itu bisa bersaing di pasar kerja internasional. Nah, poin yang bisa saya kritisi pada bab 6 ini, saya merasa bahwa bagian ini adalah bagian yang paling relevan dan paling paling menantang dari antara bab-bab sebelumnya. Karena di bagian ini penulis itu menunjukkan bahwa meskipun dana yang dikeluarkan itu besar pada pendidikan, namun mutu untuk pendidikan ini juga tetap masih sering tertinggal, seperti dalam peringkat internasional seperti PISA, pendidikan Indonesia sangat tertinggal jauh. Oke, untuk segmen yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai penutup dan evaluasi keseluruhan dari penjelasan saya dari bab yang sudah saya paparkan tadi. Nah, sebagai kesimpulan dari critical book review yang saya lakukan pada buku ini, saya akhirnya menemukan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Nah, kelebihan untuk buku ini yang ditulis oleh Muhammad Rifa ini tentunya sangat brilian dan dalam menyusun sejarah yang cukup rumit dan menjadi narasi yang mengalir. Nah, buku ini bukan sekedar kumpulan tanggal, waktu, namun buku ini mengandung kumpulan cerita tentang perjuangan harga diri bangsa, terutama fokusnya terhadap pendidikan. Namun tentunya setiap buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, buku ini memiliki kekurangan yang secara kritis saya pahami dan saya lihat buku ini terlalu fokus pada perkembangan yang terjadi dan yang ada di Pulau Jawa, sehingga sejarah pendidikan di wilayah luar Jawa pada masa klasik hingga kolonial rasanya kayak kurang ada porsi yang seimbang dan tidak dijelaskan secara seimbang. Nah, jadi saya berharap atau saran dari saya, buku ini memang cocok dan wajib dibaca oleh setiap calon guru yang akan menjadi guru, agar mereka memiliki kesadaran bahwa di balik setiap kurikulum yang mereka ajarkan, kurikulum yang bergonta-ganti itu memiliki sejarah yang panjang dan berdarah-darah dan pun perjuangan yang telah dilalui oleh yang terdahulu. Nah, demikian ulasan yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya review dari buku Sejarah Pendidikan Nasional ini yang dimulai daripada masa klasik hingga pada masa reformasi.
Nah, semoga video yang saya tayangkan ini membantu kita untuk lebih menghargai setiap kesempatan belajar yang kita miliki saat ini. Nah, akhir kata saya Veronica Simbolon berterima kasih karena telah bersedia menonton video saya, dan terima kasih pada penulis buku yang telah saya review. Sekian dan terima kasih.